Oke, balik lagi ya seperti biasa dan kali ini kita bakalan bahas dari penagihan selanjutnya yaitu dari Adapundi. Eh Gini ya, aku udah beberapa kali sih bikin video tentang Adapundi nih. Kalau mau lihat playlistnya, coba cek di channel ini. Lihat-lihat aja lah pokoknya ubek-ubek dah. Bukan ubek-ubek apa ya? Bahasa ubek-ubek itu apa? Ya pokoknya cek and recheck aja lah di channel YouTubeku. Oh, di sana ada beberapa bahasan tentang Anda juga sih. Tapi entah kenapa untuk penagihan satu ini tuh kayaknya ngeselin banget sumpah sih. Ini by SMS ya. At least ini by SMS dan aku nggak tahu kenapa penagihannya bentuknya seperti ini. Dalam tanda kutip seperti ini tuh yang sebajingan ini sih. Dulu sempat aku bilang kalau ada penagihan terbangsat yang pernah aku review. Penagihan nanti aku kasih linknya di atas pojok kanan atas tuh yang ada tombol i. Nah nanti cek aja tuh. Nah di sisi lain ada yang bajingan lainnya yang dari si DCD Pundi ini. Ini by SMS ya. Coba kalau misalnya by nomor WA gitu bisa diteror banget sih itu nomornya. Bisa sampai mampus aja sekalian. Nah, sebenarnya ini screenshotnya udah cukup lama aku simpen ya. Mau aku review juga udah dari bulan lalu apa ya. Jadi ceritanya itu udah sering banget temanku ini dapat SMS dari ada Pundi yang kata-katanya tuh gimana ya? Kalau bisa dibilang ini legal ya legal, tapi penagihannya itu sangat-sangat menyedihkan. Nah, ini bisa kita cek ya. Ini udah berapa kali dia kirim SMS dalam satu hari dari jam 8 sorry dari jam 6 kurang 5 menit lah 6 menit gitu jam 6 sore kurang 5 menit maksudnya. Nah kita coba cek di sini ya, ini namanya disensor ya. Nah bla 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 bla, kalau tidak niat bayar bilang saja biar kami tidak susah payah nagih anda, supaya kami langsung laporkan anda ke pihak berwenang. Ini bangsat nih. Penagihan bangsat yang aku maksud di sini adalah melaporkan anda ke pihak berwenang. Maksudnya apa? Konteksnya apa melaporkan anda ke pihak berwenang? Emang salah anda di mana? Masa iya utang mau dibawa ke pihak berwenang? Lah apa urusannya? Tidak bisa kawanku. Sudah jelas ya dalam pasal 19 ayat berapa ya? Sorry, ini biar nggak salah referensi ya. Ini aku coba browsing ya. eh Kita cek dulu untuk ini. Aduh, koneksinya lemot banget sih sumpah. Uh, Seingatku kayaknya ada di pasal 19 ayat 2 tentang hak asasi manusia ya. Ini aku habis ngecek ada modal sih. Sorry, modal nasional. Yang video sebelumnya itu sempat ke-record tentang ini bahwa si modal nasional ini sempat jadi rating terburuk ya untuk pinjol-pinjol legal padahal penagihnya bangsat juga. Bisa kita cek dulu saya bentar ini. Ini lama banget lagi. Semoga aja nggak ngabisin waktu ya, tapi intinya ada di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dipidanakan akibat tidak membayar utang piutang. Ya, entah itu utang piutang yang dalam bentuk uang, dalam bentuk perjanjian apapun lah intinya ya. Semuanya masuk dalam perdata ya. Ini di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini. Nih, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi ini goblok ya. Ini tolol ini yang ngirim-ngirim SMS kayak gini. Jadi kalau anda misalnya dapat ancaman-ancaman ada pun yang seperti ini wajib galbay nih. Please galbay lah ini. Enak banget galbay ini gak ada DC lapangannya. Jadi aku sangat menyarankan kepada kalian yang lagi gagal bayar di pinjol ada pun dia nih terutama nih aku bahas nih. Ini wajib digalbay aja nih. Ini bajingan sih emang si DC-nya nih. Asu juga. Oke. Next ya. Berikutnya, nasabah ada pundi posisi di mana? Ini kayaknya nyebut nama juga nih. Tagihan masih bisa baik-baik tidak? Sorry saya bentar. Tagihan masih bisa baik-baik, maksudnya? Tagihan masih bisa baik-baik aja. Aduh, aku nggak tahu deh kata-katanya ngelantur kemana-mana anjing ini. Aku nggak ngerti ya. Ini kenapa harus pakai kata-kata
masih baik-baik tidak. Ini apa sih? Kalau ngetiknya bener lah. SDM penagihannya tolong dibenerin nih. Ada Bundi nih. Perusahaan ada Bundi ini PT apa ya? Aku nggak inget sih. Ya intinya diperbaiki lah SDM pengetikan-pengetikan ini, jangan sampai Anda tuh sebagai rekruter merekrut penagihan-penagihan tolol kayak gini nih, ya. Atau kalau misalnya kalian pakai vendor ya, ya minimal sewa vendornya berkualitas lah, jangan yang pakai gini-ginian gitu. Cupu anjir. Eh, Alamat sesuai rumah RT RW ya, kantor atau tempat usahanya juga sesuai ya, siapkan dananya. Tolol. Lu kalau mau datang datang aja, Bro. Nggak usah pakai kata-kata siapkan dana. Ini anjing nih. Kenapa harus pakai siapkan dana? Kan pembayarannya lewat virtual account. Kalau misalnya nasabahnya nggak bisa bayar gimana? Harus minjem-minjem? Ya nggak bisa dong. Anda juga tidak bisa memaksakan kehendak-kehendak seperti itu. Ya, kalau emang nggak bisa menyiapkan dana ya udah nggak usah maksa siapkan dana bangsat ini. Ini loh, malah dia juga bawa-bawa RT RW kantor tempat usaha apa Anda? Ih, nggak jelas anjing ini pokoknya si ada pun ini si DC ini memang tolol ini. Jadi kalau misalnya kalian dapat penagihan kayak gini fix wajib galbay lah. Penjual apapun deh, legal apapun nih galbay aja nih, nggak usah dibayar. Ngeselin banget soalnya. Udah dari beberapa tahun terakhir aku galbay di pinjol tuh kayak masih gini-gini aja gitu untuk penagihannya. Emang bangsat sih. Aku sih rencananya mau review Slack OJK aku ya di mungkin di beberapa video berikutnya mungkin ya. Eh ya mungkin bisa aku review tentang pinjol-pinjol apa saja yang aku galbay dan yang mana aja yang masuk Slick gitu ya. Moga aja mungkin data aku nggak salah sih. Tapi pada saat aku cek di Slick, emang ada beberapa yang masuk Slick kayak aku mungkin dulu pernah galbay di kayak di Akulaku, Kredivo. Kemudian juga ada pengalihan-pengalihan penagihan juga yang memang mereka sudah dalam tanda kutip udah kalau satu lancar ya, ada beberapa yang masih call 5 tapi dari pendanaan lain yang dari bank-bank kayak Bank DBS, Bank Permata gitu-gitu. Ya nanti bisa dibahas lah di video selanjutnya lah. Kita bahas ini dulu. Masih ada 2 SMS lagi. Berikutnya nih masih nyebut nama nasabahnya lagi nih yang di nomor 3 nih. Dicari debt collector ada pun di atas dugaan data tidak valid. Ah, ini nih, dugaan tidak valid. Nah, ini goblok lagi nih. Ini goblok kuadrat nih. Barusan tadi udah ngomong masalah tagihan masih bisa baik-baik. Ini barusan juga ini gobloknya goblok pangkat satu. Ini gobloknya kuadrat nih. Ini masih agak mending tapi tolol. Nah, ini tololnya tolol kuadrat nih. Atas dugaan data tidak valid. Lah, emang selama ini kalian waktu ada nasabah pengajuan terus kalian nggak ngecek datanya valid atau enggak? Hah? Emang asal ACC. Kalian kan punya validator tim ya atau apa istilahnya ya? Ya intinya yang memvalidasi tentang keberadaan, bukan keberadaan sih, tentang kevalidan data pada saat nasabah melakukan pengajuan. Masa ya kayak tiba-tiba kayak misalnya ada data nasabah masuk, ya udah cairkan, nggak gitu dong konsepnya. Harus dicek nih data KTP sesuai dukcapil atau enggak. Kalau nggak sesuai ya udah berarti langsung tolak tuh tanpa tanpa ada proses apapun. Nah gitu-gitu, wah itu tolol tuh. Nah ini tolol juga nih atas dugaan data tidak valid. Ya salahin tim verifikator lu lah, salahin tim validasi lu. Kenapa nggak dicek tuh data nasabah? Kok bisa tiba-tiba dibilang dugaan tidak valid? Apalagi ini fitnah banget nih. Dia sampai menyatakan bahwa Anda itu berbohong, ngirim data ini bohong, palsu dan lain-lain. Ini fitnah banget loh. Ini sangat bajingan sekali. Jadi kalau kalian nemu DC-DC yang pengetikannya seperti bangsat ini, wajib galbay, diblokir aja nomornya, disenyapkan aja. Kalau perlu ganti nomor lah kalian itu. Biar kalian tuh mentalnya tetap terjaga ya pada saat lagi galbay itu. Nggak ada sampai setahun 2 tahun juga nanti hilang sendiri nih penagihan-penagihan kayak gini. Jadi semaksimal mungkin kalian itu sebagai nasabah ya pinter-pinteran mengkondisikan diri Anda lah. Jangan sampai kayak baca chat gini aja sudah stres, merasa bersalah dan lain-lain. Jangan jadi orang goblok lah intinya. Seperti si DC ini kan juga udah gobloknya udah kuadrat nih. Tolongnya kuadrat. Next terakhir ya. Penagihan lapangan sepenuhnya kewenangan kolektor. Tolong jangan menimbulkan hal yang merugikan. Bayarkan ketika mereka tiba, paham ya. Ini juga bajingan nih. Penagihan lapangan sepenuhnya kewenangan kolektor ya benar sih memang. Ya itu terserah mereka. Kalau misalnya memang mereka mau mendatangkan DC lapangan ya silakan aja.
Tapi sejauh mata memandang aku tidak pernah melihat ada DC lapangan Adapundi. Mereka tidak pernah menyewakan tenaga penagihan lapangan. Ini tolol. Ini tidak valid ya. Ini sama sekali tidak benar adanya DC lapangan di Adapundi. Silahkan cek aja websitenya itu ada tuh. Mereka juga tidak melibatkan DC lapangan di situ. Ya, tolong jangan menimbulkan hal yang merugikan. Yang merugikan apanya? Ya kalau misalnya si FC-nya syukur-syukur masih baik-baik datang ke rumah ya. Kalau misalnya si FC-nya datang yang teriak-teriak, yang bikin malu dan apa namanya sampai ngomong-ngomong ke tetangga, ke RT RW misalnya. Bukan ke RT RW sih. Kayak dia tuh mencari alamat si nasabah ini, kemudian dia menanyakan ke RT ya, atau ke RW gitu. Sempat dulu, bukan dulu sih, kayak beberapa hari lalu sempat ada yang curhat kalau si FC ini mencari keberadaan nasabah dengan melalui RT, menanyakan keberadaan nasabahnya begini begini begini. Mungkin dia juga ngomong kalau dia ada keperluan untuk menagih atas nama si ini. Eh, Entah dia biasa bisa menjaga privasi datanya si nasabah. Ternyata si Pak RT-nya tahu kalau si atas nama si itu ternyata punya utang di aplikasi ini ya. Akhirnya si Pak RT-nya komplain lah dia ke nasabahnya bahwa ini ada tagihan, tolong jangan ada urusan dengan saya. Ini bajingan juga nih Pak RT kayak gitu. Harusnya kalau kalian jadi RT minimal nggak usah ngusik utang tetangga sendiri gitu. Udahlah urusin hidup kalian masing-masing lah, nggak usah merasa sok cuci gitu. Udah biarin aja tuh urusannya mereka gitu. Masalah utang piutang ini Anda sebagai RT ya udah, Anda bilang aja oh ini rumahnya di sini, rumahnya di situ gitu. Atau kalau kalian udah kong kali kong ya bilang aja oh si ini udah pindah, oh si itu udah ini udah nggak di sini lagi misalnya gitu. Bagus-bagus lah kalau kalian para RT yang udah bisa melindungi warganya dari tindakan-tindakan yang tidak mengenakan dari debt collector gitu. Kalian tahu sendiri lah waktu kasusnya ada debt collector dicor yang emang itu udah ya gimana ya. Ya itu sebuah kesalahan dari nasabah juga ya, kenapa bisa harus dicor juga ya si DC-nya ya. Ya udahlah. Abaikan aja lah itu urusannya tentang hukum. Nah, aku nggak bisa menilai lebih jauh tapi intinya seperti itulah kabar beritanya. eh Tentang hal-hal yang merugikan nih sama sekali aku nggak ngerti ya kata-katanya si DC goblok ini. Tapi yang jelas ketika anda lagi ditagih sama DC lapangan ya intinya kalem aja. Tapi BTW ini nggak ada DC lapangannya ya si ada pundi ya, tolong ya disclaimer ya ini ya. Jadi ya anggap aja kalian ada galba di aplikasi lain kayak Kredivo, Aku Laku yang terkenal ada DC lapangannya tuh, atau Indodana atau Kredit Pintar misalnya. Kemudian si FC-nya datang ke rumah ya udah jelaskan aja tentang kondisi keuangan Anda atau hal lain lah. Tidak perlu dikasih masuk rumah, ditanyakan aja dulu itu si surat-suratnya kelengkapan segala macam. Kalau misalnya si ada sih yang kayak FC bilang kalau misalnya saya lengkap, ibu bayar ya. Ya itu bukan urusannya Anda untuk bayar atau enggak. Itu udah kewajibannya si FC untuk melengkapi hal seperti itu ya. Jadi ya intinya pinter-pinteran kalian aja lah selaku nasabah itu untuk menerima orang-orang seperti itu. Intinya mintakan aja surat ininya ya, surat kayak surat kuasa, kemudian surat penagihan, surat tugas juga tuh kalau kalau ada nih. Kalau masih baik-baik ya ada arti ya. Kalau misalnya udah datangnya so arogan dan sok-sokan nantang kalian gitu, ya wajib usir sih meskipun mereka lengkap gitu udahlah abaikan aja. Ada ID card, kemudian ada SPPI ini SPP-nya penting dan kebanyakan mereka nggak punya sih. Kayaknya mereka ya penagihannya ya abal-abal jadi ya jasa penagihan yang disewa pun juga abal-abal gitu ya jadi ya seperti itulah kira-kira. Oke ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Karena udah lama juga nih screenshot aku simpan ya, ini udah beberapa minggu yang lalu screenshot ini aku ambil kemudian aku bahas gitu untuk menambahkan playlist baru untuk video tentang penagihan ada pundi ya, kurang lebih segoblok inilah cara penagihannya. Dan buat anda yang lagi gagal bayar di Adapundi memang serese ini cara penagihannya. Dan menurutku menjadi high high gimana ya, kayak bentuk penagihannya menurutku udah kelasnya agak tinggi gitu. Tinggi dengan kereseannya seperti ini sih. Dengan tingkat rese yang paling rese sih menurutku di antara pinjol lainnya ya. Ini versi aku sih. Sepanjang aku bikin channel ini tuh dan kebanyakan ya Adapundi ini yang paling rese sih dan view-nya juga lumayan gede loh di channel ini gitu ya. Gitu ya udah deh, itu aja dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton.
Tetaplah bahagia dan tetaplah baik-baik aja selama di sana. Jangan lupa kondisikan keuangan keluarga Anda, jangan pernah gali lubang tutup lubang, gak usah minjol-minjol lagi, ada kesempatan minjol gak usah minjol lah sekalian, gak usah, udah mending berhenti. Stop juga judi online, gak usah main judi, nggak ada guna juga Anda main judi untuk mengharapkan kekayaan instan tuh goblok, goblok, udah goblok pangkat 3 lah intinya. Gue bukan goblok pangkat 3, bukan goblok pangkat 3 sih, pangkat 10 ya orang yang main judul tuh. Akhirnya mereka yang banyak yang ngutang segala macam sampai bunuh diri, udah banyak tuh kasusnya kayak gitu. Aduh, ya udahlah, mending kalian berhenti aja gitu untuk main judul-judul goblok gitu. Ya udah itu aja dulu ya, thank you.